Ya, kita beralih ke informasi seputar penanganan kasus misteri Vina ya. Ini kasus Vina ini yang mana kedatangan Propam Irwasum hingga Bareskrim Polri ke Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon beberapa waktu lalu. Ini diketahui untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap penyidik hingga Rudiana yang merupakan ayah almarhum dari Eki korban pembunuhan pada 2016 silam bersama Vina. Dan untuk memastikan apakah pengungkapan kasus tersebut sudah sesuai prosedur atau tidak. Dari hasil pemeriksaan hingga pengawasan menjadi kewenangan tim internal maupun eksternal Kompolnas dan Komnas HAM yang sedang melakukan penyidikan maupun pengawasan dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Sementara rekonstruksi di Treskrimum Polda Jawa Barat hingga saat ini belum dilakukan karena masih terus menunggu proses pemeriksaan beberapa saksi termasuk penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pemirsa, semenjak kasus pembunuhan Vina dan Eki ini kembali diusut, Polda Jawa Barat ini sudah memeriksa 68 orang saksi. Selain itu juga Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan ini juga sudah menjalani tes psikologis forensik dan rencananya Rabu mendatang akan menjalani tes kebohongan. Berikut informasinya. Sejauh ini penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat telah memeriksa terhadap lebih kurang 68 saksi dan meminta bantuan beberapa ahli. Polda Jawa Barat saat ini telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap tersangka PS. Pemeriksaan psikologi forensik terhadap tersangka PS dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu, yaitu pada tanggal 8 sampai dengan 9 Juni 2024. Oleh tim psikologi atas permintaan dari penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat. Pemeriksaan psikologi forensik juga dilakukan tidak hanya terhadap tersangka PS, tetapi juga terhadap beberapa saksi. Ya, kalau melihat kasus ini masih terus ditangani oleh Polda Jawa Barat, di mana apakah hasil pemeriksaan dari tes psikologi forensik dan juga tes kebohongan yang akan dilakukan kepada Peggy Setiawan ini dapat mengusut tuntas kasus ini? Karena menurut KUHP, ini kan menurut KUHP ini kan justru hanya menjadi penunjang saja, tidak bisa juga menentukan nantinya kasus seperti apa. Kita akan lihat dulu informasinya berikut ini. Peggy Setiawan, seorang buruh bangunan yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Mei lalu, masih terus menjalani pemeriksaan. Peggy, yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki, terus mengelak akan keterlibatannya. Pemeriksaan demi pemeriksaan pun telah dijalaninya. Hari Sabtu dan Minggu kemarin, Peggy Setiawan menjalani tes psikologis selama kurang lebih 7 jam. Peggy Setiawan menjalani pemeriksaan tes psikologi di Mapolda Jawa Barat. Tes ini dilakukan sebagai bagian dari proses pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 silam. Ada 3 psikolog dari luar Polda Jawa Barat yang melakukan tes psikologi kepada Peggy Setiawan. Dalam tes ini pula juga didalami terkait pola asuh dan tumbuh kembang dari Peggy Setiawan ketika berada di usia 18 tahun. Kuasa hukum Peggy menjelaskan bahwa tes psikologi ini sebagai bentuk upaya kepolisian untuk lebih berhati-hati agar tidak ada salah duga dalam kasus ini. Tak hanya menjalani tes psikologi, Peggy juga dijadwalkan akan menjalani tes kebohongan pada hari Rabu esok. Lantas, seperti apa tes kebohongan yang akan dijalani Peggy? Akankah hasil tes psikologis dan tes kebohongan mampu melepaskan Peggy dari jerat hukum? Atau justru hasil kedua tes tersebut semakin menasbihkan Peggy sebagai dalang pembunuhan Vina dan Eki? Tim TV One mengabarkan.
Ya, yang menjadi pertanyaan publik, nantinya setelah hasil dari tes psikologis forensik maupun tes kebohongan ini ternyata Eki terbukti jujur, begitu ya, tidak terlibat dalam kasus ini, apakah bisa nanti penangguhan penahanan dan juga SP3 mungkin kasusnya, Via? Tapi itu juga masih menjadi pertanyaan oleh publik. Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Di studio sudah ada Irjen Purnawirawan Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas RI. Selamat pagi Pak Benny. Waalaikumsalam. Sehat Pak Benny. Ya. Alhamdulillah. Kemudian juga kita akan bergabung dengan Bang Tony RM, kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Tony. Bang Tony, sorry. Bang Tony sudah? Ya. Baik, saya mau ke Bang Tony dulu. Bang Tony, kalau melihat kan ini sudah menjalani 2 hari tes psikologis forensik begitu ya pada Sabtu kemarin dan juga rencananya Rabu depan. Hasil dari kemarin mungkin sudah bertemu dengan Peggy, apa yang disampaikan Bang Tony? Ya, yang Peggy disampaikan kepada penasihat hukum itu sama bahwa Peggy ini pernah melakukan di mana disangkakan juga dalam pemeriksaan yang apapun dalam rangkaian PG tetap menyampaikannya secara kompeten bahwa ia tidak pernah. Bang Tony, mohon maaf nih, kita kurang begitu jelas ya audio yang kita dengar di sini. Khawatirnya juga nanti narasumber yang lain juga agak sulit mungkin mendengar suara dari Bang Tony. Kita perbaiki dahulu ya. Komunikasi kita, tapi sebelumnya saya ke Pak Benny Mamoto. Pak Benny, dalam sebuah pengungkapan kasus dibutuhkan memang segala alat penunjang gitu ya. Salah satunya adalah tes psikologi forensik dan juga ada poligraf yang akan dilakukan. Seberapa signifikan? Karena kalau beberapa pakar hukum menyatakan harus didasari dengan 2 alat bukti kuat kan seperti itu. Nah, apakah ini bisa dijadikan hal seperti itu oleh pihak penyidik? Ya, yang pertama kita sama-sama mengikuti apa yang terjadi, di mana saksi merubah keterangan, saksi memberikan keterangan di media, tapi ternyata dikonfirmasi dengan BAP 2016 beda, bingung sendiri. Artinya di sini ada hal yang kemudian bias. Bias bisa karena dia nonton film terpengaruh, kemudian bias karena dia ikuti di medsos dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini, kehadiran psikolog forensik ini diharapkan ketika alat buktinya cukup kuat, saksi-saksi itu berkualitas, maka nanti bisa dilakukan psychological profiling untuk tersangkanya, psychological autopsi untuk korban, kemudian psychological examination. Nanti hasilnya berkualitas kalau alat buktinya memadai. Masalahnya sekarang adalah kondisinya sudah seperti ini. Nah, oleh sebab itu diharapkan dengan pemeriksaan psikologi forensik ini setidaknya nanti hasilnya bisa memberikan masukan kepada penyidik agar tidak salah menghukum orang. Miscarriage of justice. Ini kan justru nanti bisa menguntungkan tersangka. Artinya kalau memang betul tidak salah. Nah, oleh sebab itu marilah kita ikuti nanti prosesnya, Pak Benny. karena ini nanti ada metode wawancara, analisis teks, ya, kemudian ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh tim psikolog forensik dan ini cukup memakan waktu. Makanya memakan waktu sampai 2 hari untuk tes psikologis forensik dan 1 hari untuk tes kebohongan ya.